Assalamualaikum sahabat semuanya. Baiklah, kali ini kita akan lanjutkan ke bab selanjutnya tentang kisah Kimaris ya, di mana Every tersesat dan belum ditemukan sampai saat ini. Ini merupakan kejadian yang sangat luar biasa ya, diangkat dari kisah nyata tragedi Bintaro yang kedua ya. Oke, kita simak cuplikan ceritanya seperti apa atau alur ceritanya. Simak aja tayangan berikut ini sampai selesai dan jangan di skip. Bertemu Kimaris. Epri tersesat. Dia merasa tak pernah berada di tempat ini, bahkan tak mengenal wilayahnya. Walau sejengkal tanah pun tak pernah dilihatnya tempat seperti ini, apalagi sampai menginjakkan kakinya. Rasanya tak pernah, bahkan mungkin tak ada tempat di dunia yang lebih asing dari tempat ini, pikirnya. Perasaan aneh kemudian menelusup ke relung hati Every. Entah apa, otak Every kini buntu. Pikirannya seolah terkunci rapat dangkal. Dirinya hanya bisa diam dalam relung seribu tanya tanpa dapat menemukan jawaban pasti atas pertanyaan-pertanyaan yang terus-terusan berseliweran di benaknya. Bingung. Di mana aku? Mengapa aku bisa berada di sini? Tersesat di negeri antah berantah, manakah diriku ini? Epri berdiri termangu di trotoar. Pandangannya menelanjangi setiap sudut-sudut yang ada di tempat ini. Jalannya terlihat lengang tanpa ada satupun kendaraan yang lewat. Hanya ada beberapa pejalan kaki yang sama sekali tak pernah dilihat apalagi dikenal Every. Sikap orang-orang itu begitu tak peduli, bahkan Every tak yakin jika mereka melihat keberadaannya di sini. Every kembali melayangkan pandangan. Ada deretan bangunan yang terdiri dari rumah, toko-toko bergaya klasik, resto, kafe, taman kanak-kanak, dan juga perkantoran dengan bangunan berarsitektur kuno. Bangunan-bangunan seperti itu memang biasa dijumpai Epri, tapi entah mengapa rasa asing tetap menyelimuti perasaannya. Semua ini tak pernah dilihatnya. Tempat dan isi yang sebenarnya menjadi hal yang lumrah dan biasa, tapi tetap terasa tak biasa. Apa aku bermimpi? Begitu banyak lompatan tanya yang menyeruak ke dalam hati. Tapi kalau dia hanya berdiri termangu tanpa mau mencari tahu di mana keberadaannya kini, tentu saja semuanya tak akan menemukan titik terang. Semuanya akan selalu menjadi titik-titik hitam tak terjamah, tak akan menemukan jawaban. Epri tak mau berdiam diri dalam pertanyaan konyol yang hanya tersimpan di benak yang tak akan pernah melahirkan jawaban. Every lantas memantapkan hatinya, dia harus bertanya pada seseorang yang dijumpainya nanti. Walau dia tak tahu harus memulai dari mana. Walau bagaimanapun, setiap tempat pasti memiliki tata cara yang berbeda dalam berinteraksi. Tapi, Every harus bisa. Dia harus mendapat jawaban atas semua kebingungan ini. Walau dia sendiri bingung harus berucap apa untuk memulai pertanyaan. Tapi sebelum melaksanakan niatnya, tiba-tiba seorang gadis menghampiri. "Halo," sapa gadis itu ramah. Halo juga, balas Epri spontan sedikit gugup, karena tak menyangka disapa orang asing di tempat yang asing seperti ini. Sejenak Epri menatapnya sedikit lekat. Gadis itu berwajah cantik dengan senyum ramah yang menarik. Kulitnya putih terang bahkan nyaris pucat, kontras dengan warna rambut panjangnya yang hitam legam. Epri lantas menebak dalam hati, perempuan muda itu usianya pasti tak lebih dari 25 tahun atau malah kurang dari itu. "Kalau aku lihat, sepertinya kamu sedang kebingungan." Gadis itu bertanya ramah, terlalu akrab untuk keukuran orang yang baru saja berjumpa. Tapi Epri tak peduli dengan itu. Mau so akrab sekalipun dia tak peduli. Yang penting sekarang mencari jawaban atas segala pertanyaan yang semakin beranak pinak dalam benak. Epri mengangguk malu. Dia memang tak terbiasa bercakap-cakap dengan orang yang baru saja dikenalnya. Apalagi orang tersebut adalah perempuan muda yang cukup menariki pandang mata. Tapi lagi-lagi Epri menepis itu semua. "Ada apa?" tanya gadis itu lagi. Gayanya begitu perhatian dengan tingkah yang diperhatikan Epri sekarang. Aku merasa asing di sini. Apa nama tempat ini?" jawab Epri di antara kegugupan yang sebenarnya tak perlu ia pelihara untuk saat dan situasi seperti ini. Gadis itu menatap wajah Epri sejenak, merasa asing dengan sikap keterasingan yang ditunjukkan pemuda itu padanya.
Apa kau juga pendatang sepertiku? Tanya April lagi. Gadis itu terdiam sejenak. Pondok Betung. Tukas gadis itu lagi nyaris berbisik. Pondok Betung? Tanya April memastikan pendengarnya sendiri. Ya, nama tempat ini Pondok Betung Bintaro. Jawabnya kemudian. Senyum manis kembali menghiasi lekuk bibirnya yang diolesi lipstik berwarna peach yang membuat wajahnya terlihat agak pucat. Bintaro? Tanya April lagi. Gadis itu mengangguk. April termenung sejenak. Bintaro yang dikenalnya adalah salah satu daerah yang ada di Jakarta Selatan dengan lintasan rel kereta apinya yang terkenal karena seringnya terjadi kecelakaan maut di sana. Bintaro yang ia ketahui juga adalah salah satu tempat paling angker yang ada di Jakarta. Tapi rasa-rasanya Bintaro yang pernah dilihat dan disinggahinya bukan tempat yang asing seperti ini. Kenapa Bintaro menjadi seperti ini? April tak mau menyembunyikan keheranan. Gadis itu merenyitkan keningnya menatap April heran. Apanya yang beda? Memang seperti ini Bintaro dari dulu, tepisnya. April kembali terdiam. Apa yang dia salah? Apa yang dia lupa? April tak mungkin mendebat sesuatu yang tak benar-benar dipahaminya. Percuma dia ngotot dengan mengatakan kalau tempat ini bukan Bintaro yang dia tahu pada gadis ini. Toh, siapa yang posisinya sebagai pendatang sekarang? Masa tamu lebih sok tahu tempat tinggal si tuan rumah ketimbang tuan rumah itu sendiri? Itu konyol namanya. Apa aku tersesat? Tanya April lebih pada dirinya sendiri. Memangnya kamu berasal dari mana? Gadis itu tampak riba. Raut wajahnya tiba-tiba berubah. Ada keinginan untuk membantu, bahkan malah melindungi. April kembali bingung. Dia tak tahu harus menjawab apa. Dia bahkan tak tahu mengapa dirinya berada di tempat ini. Keberadaannya di sini tak ubah seperti manusia yang terlempar dari dimensi waktu ke sebuah tempat yang salah. Bagaimana dia bisa sampai ke tempat ini? Kendaraan apa yang dia gunakan? Kereta atau mobil? Dan dengan siapa pula dia ke sini? Tujuannya apa? Pertanyaan-pertanyaan itu langsung mengumuli otak April. Mungkin kamu tersesat, gumam gadis itu. April tersentak. Tersesat? Yang dia rasakan sebenarnya lebih dari itu. Maukah kau kuantar ke pos polisi terdekat? Tawar gadis itu, tatap dengan sikap bersahabat. April menggeleng menghantarkannya ke pos polisi bukan solusi yang tepat. Alih-alih mendapatkan jalan keluar, malah dia yang akan disangka sebagai pendatang asing yang patut dicurigai keberadaannya di sini. Tidak. April tak mau menginap di hotel Prodeo atas kesalahan yang tak pernah diperbuatnya. Apa kau sendirian di sini? Tanya gadis itu lagi. April mengangguk ragu. Seingatnya tak ada orang yang menemani dirinya sejak dia tersadar kalau terlelah berdiri di atas trotoar jalan ini. Dan entah dengan cara apa dia bisa ke sini. Dia memang sendiri, tapi apa memang benar dia sendiri? April bergumul dengan rasa ragu dan kembali bingung dengan keadaannya sendiri. Asalmu dari mana? April menggeleng lemah. Apa yang harus dia jawab? Ingatannya benar-benar gelap sekarang, buntu. Tak ada titik terang yang dapat menghubungkan ingatan dengan jati diri yang sebenarnya. Tak ada tanda-tanda yang mengarah pada titik tempat dari mana asal dirinya berada. Kabur gelap dan tanpa nama. Gadis itu menatapnya heran. Tujuanmu kemana? Aku tak tahu, benar-benar nggak tahu, jawab April dengan suara serak. Dirinya nyaris putus asa. Kalau diizinkan, mau rasanya dia menangis saat ini juga. Tapi untuk apa? Dia bukan bocah laki-laki yang sedang tersesat terlepas dari gandengan tangan ibunya di dalam sebuah keramaian. Apapun mengenai dirinya, April benar-benar tak tahu apa arti semua ini. Apa kepalanya terbentur dan dia langsung terserang amnesia? Tapi kalau dia mengalami kecelakaan, mengapa di tubuhnya tak terdapat luka-luka? Tubuhnya tak terasa nyeri dan pedih seperti pasien korban kecelakaan lalu lintas lazimnya. Tubuhnya juga dalam kondisi fit dan segar bugar, benar-benar sehat. Jadi sekarang apa yang kamu lakukan? Putus gadis itu sepertinya. Dia mulai jenuh melihat kebingungan demi kebingungan yang ditampilkan April pada dirinya. Aku mau pulang, desa April. Rasanya sudah seabad dia pergi meninggalkan rumahnya dan kemudian tiba-tiba terdampar ke sini, di sebuah tempat yang tak pernah ada di kedalaman memorinya. Pulang kemana? Bahkan tempat asalmu saja kau tak tahu, gadis itu menyadarkan. April mengangguk lemah. Gadis itu benar tempat
Dari mana dia berasal saja, dirinya tak tahu. Mau pulang kemana? Apa kau narik kereta jurusan salah? Entahlah, aku benar-benar tak tahu. Jawaban yang membuat si gadis semakin bingung. Atau ku antar saja kau ke stasiun kereta di Pondok Betung, tawarnya. Every sontak menggeleng, sejujurnya dia masih bingung. Di stasiun kereta pun dia tak tahu apa yang harus diperbuatnya di sana. Dia tak mungkin naik kereta dengan jurusan dan tujuan yang tak pernah dia tahu akan membawa dirinya kemana nantinya. April benar-benar bingung. Dia tak tahu asal dirinya, tujuan perjalanan, dan untuk apa dia berjalan. Semua terasa buntu. Suatu hal yang diingat April hanyalah namanya. Ya, hanya nama. Bagaimana? Apa yang kamu mau aku antar ke sana? Tawar gadis itu mengurai lamunan April. Nanti saja, geleng April lesu. Sebaiknya kamu mencari penginapan untuk bermalam. Sepertinya kamu perlu istirahat. Baiklah, putus April segera. Dia tak mau perbincangan mereka menjadi kian larut. April tak mau membawa-bawa orang lain pada lingkar kebingungan yang tercipta karena dirinya sendiri. Apa di sini ada penginapan? Aman. Sebuah pertanyaan konyol terlempar. Gadis itu sejenak tertawa. Tentu saja, kamu nggak usah khawatir. Di sini segalanya akan berjalan dengan aman. Semua tergantung diri kita. Di mana bumi dipijak, di situ langit junjung, begitu kan? Wajah gadis itu sembari berkelakar. April tersenyum masam. Di mana bisa kudapatkan penginapan terdekat? Jalan lurus ke arah timur, di sana akan ada persimpangan. Setelah itu belok di jalan sebelah kiri, kemudian lurus lagi, dan di sana kau akan menemukan sebuah penginapan yang nyaman dan tentu saja aman. Jelasnya sembari tertawa sedikit menyindir April. Kau tak jadi mengantarkanku. April menuntut janji. Kurasa kau cukup cerdas menangkap segala informasi yang aku berikan. Kalau aku tersesat bagaimana? Gadis itu menggeleng. Gak akan. Kau gak akan tersesat. Mengapa kamu begitu yakin? Karena kalau tidak yakin, kita tak akan pernah sampai ke tujuan. April mengangguk membenarkan sekaligus mengutuk kepandirian diri sendiri. Terima kasih banyak ya. Oh ya, kita belum kenalan. Namaku April. Kamu? Aku Kimaris. Panggil saja aku Kim. Oke. Mungkin itu sekilas sambungan dari bab sebelumnya, dan untuk bab berikutnya tunggu saja kelanjutannya di channel ini, dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus, ikuti terus lanjutan episode-episodenya. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.